Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen yang terhormat, juga teman-teman seperjuangan sekalian. Perkenalkan, nama saya Tiara Maulida Aprilia dengan NIM 2406085502005 dari kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang evaluasi pembelajaran khususnya menggunakan metode non-tes. Jadi ini tuh bukan semata-mata tentang soal ujian, tetapi lebih membahas tentang penilaian sikap, keterampilan, dan proses belajar siswa tersebut. Nah, masuk ke pembahasan. Jadi, apa sih itu evaluasi non-tes? Jadi, evaluasi non-tes adalah penilaian hasil belajar tanpa menggunakan soal ujian. Bedanya dengan tes, non-tes ini lebih menekankan pada sikap, motivasi, keterampilan, dan juga minat siswa. Dan biasanya kalau di tes itu bisa berupa esai, pilihan ganda, atau ujian akhir. Kalau di non-tes itu, dia tuh bisa berupa observasi, wawancara, catatan anekdot, portofolio, hingga penilaian diri. Jadi cakupannya tuh lebih luas, bukan sekedar angka di kertas ujian. Nah, tentunya jenis-jenisnya juga cukup banyak ya. Pertama, ada pemberian tugas, misalnya dosen tersebut atau guru, pengajar, observer tersebut memberikan suatu laporan atau proyek kepada para siswa. Yang kedua, percakapan, di mana guru tuh menilai lewat dialog dengan para siswa. Dan yang ketiga, ada observasi, yaitu observer tersebut mengamati sikap sehari-hari di dalam kelas. Keempat, ada catatan anekdot, catatan singkat tentang perilaku khusus baik atau buruknya siswa. Yang kelima ada portofolio, yaitu kumpulan karya atau hasil kerja siswa dalam periode tertentu. Nah, yang terakhir ada penilaian diri. Itu tuh merupakan refleksi, suatu refleksi yang dilakukan oleh individu tersebut untuk menilai diri sendiri maupun menilai temannya dengan panduan rubrik yang sederhana. Nah, selanjutnya nih ada tentunya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kelebihannya tuh karena evaluasi non-tes ini bersifat menyeluruh. Kenapa demikian? Karena guru tuh bisa melihat bukan hanya dari segi akademik, tapi juga sikap, motivasi, dan juga keterampilan siswa tersebut. Selain itu, metode ini juga menilai proses belajar bukan hanya langsung dari hasil akhir, dan hasilnya tuh lebih otentik karena sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Kalau ada kelebihan biasanya pasti ada kekurangan. Jadi kekurangan evaluasi non-tes itu dia tuh rawan subjektif, yang berarti hasilnya tuh hasil penilaian tuh bisa beda-beda tergantung sudut pandang guru, pengajar, atau observer tersebut. Misalnya saat observasi, ini juga merupakan salah satu kekurangan atau kelemahan, yaitu ini tuh masih membutuhkan waktu yang lebih lama. Misalnya saat observasi harus mencatat detail perilaku siswa. Dan yang ketiga, kadang sulit dibuat standar karena situasi siswa atau kondisi kelas tuh berbeda-beda. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan, kalau evaluasi non-tes itu juga cukup penting karena belajar itu tidak hanya tentang soal ujian, tapi juga tentang sikap, proses, dan juga keterampilan siswa. Guru sebaiknya mengombinasikan dua hal ini untuk beberapa teknik non-tes agar hasil penilaiannya itu lebih adil dan juga subjektif. Dan juga objektif. Nah, demikian presentasi singkat dari saya tentang teknik evaluasi non-tes. Semoga bisa memberikan gambaran bahwa belajar itu bukan tentang hanya angka, tapi juga bagaimana kita berproses. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Dah.